lajeng mengenai soal-soal yang berkenaan dengan wakidiyah. Nika wau sampun disinggung kalih Bapak Carik atau Bapak Abdul Ghani sebagai pengurus pusat. Terus intinya niku mbayai niku namung wijasaken salah wakidiyah lan ajaran niku pun dugi di rasul. Mboten wakidiyah sing biasane mutlak. Nggih. Terus kita eling-eling malih, monggo kita balik ten kubro wajah. Gimana kok kubro terakhir beliau Syekhun Nawamur Bina Bayi Majid fatwa. Beliau saat itu fatwa dari dalam kamar. Hubungan fisiknya sudah parah ya, sudah tidak mungkin untuk datang ke podium, apalagi ke tempat acara. Beliau mendawuhkan, hadirin hadirat sanggupkah panjenengan sekarang desa wakil kawula. Dan saat itu semua menjawab sanggup dengan adanya jawaban itu, sehingga beliau melanjutkan dawuhnya lagi. Menawi ngoten soal wakidiyah kawula ijazahaken dumateng panjenengan sekalian. Panjenengan sekalian angsal ijazahaken dumateng tiyang lintu mutlak. Saupamane panjenengan nemoaken lembar wakidiyah dumateng tong sampah, panjenengan akan sah-sah kemawon. Menawi dipun termati dawuh niku ingkang dipun ijazahaken salah wakidiyah ingkang dateng lembaran. Kanthi dawuh beliau, saumpamanya panjenengan sakalian nemoaken lembaran salah wakidiyah dumateng tong sampah, panjenengan akan sah-sah kemawon tanpa izin siapapun. Niki ateges ingkang dipun ijazahaken mutlak lembaran salah wakidiyah. Mboten wakidiyah menapun. Mboten perjalanan wakidiyah. Lembar wakidiyah itu meliputi apa? Yang pertama, seluruh rangkaian doa yang terkandung dan tertulis dalam lembar wakidiyah atau lembar wakidiyah, mulai Fatihah ila Qadati sampai Fatihah Babul Ja, itu lembaran wakidiyah. Dan ajarannya mulai lillah bila ahli rasul birasul hanya itu, tidak lilos biros, otomatis lilos biros tidak dijazahkan karena itu hak prerogatif beliau, hak mutlak beliau. Nanti kalau lilos biros dijazahkan semua bisa ngurus karena semua berhak. Gimana? Nah di sini Pak Karyawan Gesambon mendawuhkan bahwa ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai penerus wakidiyah. Di antaranya harus berorganisasi. Di sini saya tidak terlalu banyak berbicara masalah organisasi karena ini sudah dijawabkan Pak Cari sebagai pengurus dari pusat. Di sini saya menerangkan babakan wakidiyah. Selama ini orang beranggapan wakidiyah tidak diwariskan sebagai layanan Islam, seperti itu. Sebenarnya yang dijazahkan sama masyarakat itu sholat wakidiyah yang ada di dalam lembaran. Otomatis kalau kita ingin mendapat ridho beliau, kita harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditentukan beliau. Di antaranya tadi sudah disebutkan Pak Syarif. Pertama, setiap pengamal harus melakukan mujahadah 7-17 atau aurat yamiyah dalam waktu 24 jam minimal 1 kali. Kemudian ke atas 1 minggu sekali kita lakukan suyah. Itu masih bisa
perorangan. Kemudian naik lagi acara kecamatan, naik lagi acara kabupaten, naik lagi acara provinsi. Itu tanpa adanya apa itu organisasi tidak mungkin. Dan di sini kenapa kita banyak yang tidak bisa merasakan hasil-hasil yang kita lakukan. Setelah kita mujahadah sekian lamanya, berapa tahun kita menjadi pengamal Salafiyah. Kenapa masih seperti ini saja? Di dalam aturan kehidupan itu seorang pengamal beberapa hari yang lalu ditemui Mbah Yai dan beliau mendakwakan bahwa Hidayah itu way of life. Nah, dia saya tanya, tulisannya bagaimana way of life itu? Pokoknya way of life gitu. Nah, padahal life itu ada beberapa tulisan. Kalau L-I V E itu langsung atau secara langsung. Terus live L A F E itu bisa kehidupan. Itu yang mana? Saya tanya, saya nggak bisa itu. Pokoknya dengar saya way of life. Saya tanya lagi, W itu gimana tulisannya? W-A-Y atau W-E-Y? Saya nggak tahu itu. Akhirnya saya kemarin bicara sama istri saya asumsikan bahwa itu way of life itu tulisannya W-A-Y atau W-A-Y of life. Life itu W-L-I-V-F-E, maksudnya kehidupan. Jadi Wahidiyah itu suatu cara dalam kehidupan. Jauhnya baik itu. Wahidiyah way of life. Jadi suatu cara dalam kehidupan. Kalau kita melihat itu Wahidiyah sebagai suatu cara dalam kehidupan, itu bagaimana kita? Otomatis suatu cara dalam kehidupan itu artinya cara-cara dalam menjalani kehidupan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk menjauhi larangan Subhanahu wa taala dalam rangka meningkatkan kesempurnaan interaksi kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Ya di situ. Terus cara-cara itu apakah ada cara-cara khusus? Sebenarnya tidak ada. Sebenarnya semua sudah tahu. Wahidiyah itu meliputi 3 perkara. Pertama, soal Wahidiyah sebagai amalannya yang berfaedah menjernihkan hati. Yang kedua, jejeri urip itu kalau istilah Mbah Yai. Kalau istilah Mbah Yai, istilah Mbah Yai Wahidiyah jejeri urip. Kalau Mbah Yai pedomannya hidup.